Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi ibu semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran kita, yaitu materi pelajaran biologi dengan judul pertumbuhan dan perkembangan pada manusia serta hewan. Kalau sebelumnya kita telah mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, nah pada hari ini kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia serta hewan. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita. Nah, pada materi ini, siswa-siswi nantinya diharapkan mampu yang pertama menjelaskan fase-fase pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia serta hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Selain tumbuhan, hewan dan manusia juga mengalami pertumbuhan serta perkembangan. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia? Kita bahas yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot sampai terbentuknya embrio sebelum lahir atau menetas. Fase embrionik terdiri atas morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis. Fase pasca embrionik dimulai saat hewan lahir atau menetas. Selama fase pasca embrionik, beberapa jenis hewan ada yang mengalami metamorfosis dan metagenesis dalam pertumbuhan serta perkembangannya. Yang pertama, metamorfosis. Metamorfosis merupakan perubahan bentuk secara bertahap yang dialami hewan semasa hidupnya. Ada dua, metamorfosis tidak sempurna. Contohnya belalang, kecoa, dan capung. Dan metamorfosis sempurna. Contohnya kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kemudian metagenesis. Metagenesis merupakan pergiliran keturunan dari generasi gametofit ke generasi sporopit atau sebaliknya. Contohnya Obelia dan Aurelia atau ubur-ubur. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sama seperti hewan, yaitu dibedakan menjadi fase embrionik dan fase pasca embrionik.
Pada fase pasca embrionik, ini setelah bayi lahir mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa masa, meliputi masa balita, yaitu pada usia 0 sampai 5 tahun, dengan ciri-ciri kemampuan fisik berkembang sangat pesat, kemampuan motorik mulai berkembang, kemampuan komunikasi mulai berkembang, kemandirian mulai terbentuk. Kemudian, masa kanak-kanak 6 sampai 10 tahun dengan ciri-ciri mampu merekam dalam ingatan, mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, memiliki rasa ingin tahu yang besar, emosi masih berubah-ubah, keinginan untuk memiliki barang orang lain, dan mulai mengenal hal-hal yang baik dan buruk. Dilanjutkan masa remaja 11 sampai 18 tahun, yaitu perubahan emosi secara cepat pada awal masa remaja, perubahan yang cepat secara fisik, terjadi perubahan dalam ketertarikan terhadap sesuatu, perubahan dalam hubungan dengan orang lain, bersifat ambivalen atau peragu, emosi yang masih labil, suka mencari perhatian dari orang, memiliki sikap senang meniru. Kemudian masa dewasa 19 sampai 50 tahun. Ciri-cirinya, perkembangan otot dan otak telah mencapai puncaknya. Telah matang secara emosional, mempunyai rasa bertanggung jawab, dalam mengambil keputusan lebih tenang, keadaan fisik relatif stabil. Kemudian masa lanjut usia atau manula 50 tahun ke atas. Telah terjadi penurunan organ-organ tubuh, gerakan lambat, tubuh cepat letih dan dayu, kadang bertingkah seperti anak kecil, dan wanita telah mengalami menopause. Baiklah, kita lanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan serta manusia. Terdiri dari faktor internal, yaitu gen dan hormon. Hormon untuk hewan, contohnya hormon tiroksin, berfungsi mengendalikan pertumbuhan hewan dan merangsang dimulainya proses metamorfosis. Kemudian hormon somatomedin, berfungsi merangsang pertumbuhan tulang. Dan hormon ecdison dan juvenil, berfungsi memengaruhi perkembangan fase larva dan fase dewasa, khususnya pada hewan invertebrate. Pada manusia, contoh hormonnya adalah tiroksin, somatotropin, testosteron, estrogen, dan progesteron yang telah dibahas di kelas 11. Kemudian faktor eksternal, yaitu meliputi nutrien, air, cahaya matahari, oksigen, dan lingkungan. Siswa-siswi, tadi kita telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Mudah-mudahan kalian memahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk mengetahui apakah benar kalian memahami materi ini, maka kalian harus membuat tugas. Dan Ibu harapkan semuanya mengumpulkan tugas ini. Yang pertama, apakah perbedaan antara fase embrionik dan fase pasca embrionik pada pertumbuhan dan perkembangan hewan? Yang kedua,
hewan beserta fungsinya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Semangat terus belajarnya walaupun dalam kondisi jarak jauh seperti ini. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.